Nah, yang menjadi permasalahan adalah sekarang teknologi sudah memiliki kemampuan senjata yang mass destruction. Jadi tidak ada orang yang akan berani memulai lagi perang dengan mass destruction weapon. Kalau Amerika menyerang Irak dulu, dia tahu karena Irak tidak punya senjata mass destruction. Jadi negara-negara yang tidak punya itu biasanya dengan enteng aja diserang. Ya, tapi kalau negara yang punya orang itu tidak akan sembarangan diserang. Contohnya misalnya Korea Utara. Korea Utara itu tidak akan diserang karena diketahui Korea Utara itu punya. Ya, beberapa negara tuh punya kemampuan mass destruction. Dan kemajuan teknologi ini sangat luar biasa ya. Sebagai contoh saja, sebagai contoh. Ya. Ini bukan konspirasi teori, tapi ada datanya di dalam bukunya Bob Woodward, yaitu Trump in the White House itu ditulis bahwa ada perjanjian Amerika dengan Korea Selatan, ya Amerika dengan Korea Selatan, ada special SES program, ada perjanjian, ada top secret agreement antara Amerika dengan Korea Selatan. Mengapa? Karena Korea Utara sudah memiliki ICBM, Intercontinental Ballistic Missile, yang bisa mencapai Los Angeles dalam waktu 38 menit. Baik. Ya. Kita bisa bayangkan ya, ICBM dengan kepala nuklir itu 38 menit dari Korea Utara ke Los Angeles. Itu sebabnya mereka harus punya kolaborasi dengan negara lain, dengan sekutunya. Selalu akan begitu. Dan Amerika mendapat bantuan dari Korea Selatan yang bisa membantu untuk mendeteksi kapan launching dari ICBM berkepala nuklir itu menuju teritori Amerika Serikat. Nah, dari kemajuan teknologi yang seperti itulah makanya kita melihat ya bagaimana saling menahan diri para negara-negara yang terlibat konflik. Saya tidak akan berbicara konfliknya, nanti Nasir Tamara akan berbicara banyak tentang konfliknya. Tetapi saya akan berbicara tentang teknologi persenjataannya. Salah satu sistem pertahanan udara baik di dunia itu adalah Israel. Karena dia menghadapi ancaman dari banyak negara, dan ancaman itu biasanya berupa surprise attack dari udara. Itu pasti. Dan salah satu sistem ini pernah dikembangkan oleh Ronald Reagan yang bernama Strategic Defense Initiative, yaitu pagar imajiner yang melindungi negara-negara NATO dari serangan-serangan ICBM dari Pakta Warsawa misalnya. Jadi Israel adalah one among the best ya air defense system. Ya kita pernah dengar namanya Iron Dome, apalah namanya. Nah sekarang pertanyaan mengapa Iran menjadi berani ya di samping faktor balas dendam ya. Sebuah negara bila memutuskan untuk menyerang dia sudah dengan penuh kalkulasi ya, sudah dengan pre-plan yang matang. Dan dari pre-plan yang matang itu kita bisa melihat bahwa bagaimana drone dipergunakan oleh Iran menyerang Israel pada waktu setelah beberapa saat Israel mendapat serangan dari Hamas. Kita ingat beberapa waktu yang lalu. Ya, jadi serangan-serangan itu kalau kita rangkaikan, maka itu adalah merupakan salah satu pengumpulan data bagaimana menembus air defense system yang sangat solid dari yang punya Israel. Itu sebabnya sekali lagi sebagai balas dendam konsulatnya dan sebagainya itu kita abaikan terlebih dahulu. Tetapi kalkulasi dari sekian ratus drone yang dikirim dari Iran menuju selected target di Israel itu sudah memiliki data-data awal sebelumnya. Itu pasti ya. Nah, jadi kalau orang bertanya mengapa seberani itu, ya ini bukan soal berani atau tidak berani, tetapi ini adalah merupakan pre-plan, kalkulasi yang sudah dihitung sebelumnya. Makanya dia memutuskan untuk menyerang. Dan Iran diketahui ya, sudah menjadi rahasia umum, dia juga memiliki senjata nuklir. Makanya dia tidak mudah untuk ditaklukkan begitu aja. Dan Iran sebuah negara yang banyak dari kita di Indonesia itu tidak mendapatkan gambaran yang seutuhnya. Bagi para diplomat dan atase militer yang pernah berdinas di Iran, mereka bisa bercerita banyak tentang bagaimana modernisasi Iran berjalan, termasuk persenjataannya. Jadi itu sebabnya sekarang kita saksikan bagaimana Iran sudah berani memutuskan menyerang Israel. Dan teknologi persenjataan sekarang ini dalam 20 atau 30 tahun belakangan, dia sudah memasuki namanya cyber war.
yang ditandai dengan ciri-ciri khasnya, yaitu dengan artificial intelligence dan autonomous. Dan tidak itu saja, mereka pasti juga telah menggunakan satellite based command and control yang satellite based sifatnya. Jadi dia menyeleksi target, dia memilih target-target sasaran yang akan diserang itu tidak semata hanya dari pengintaian-pengintaian biasa, tetapi juga dari yang dikenal sekarang dengan cyber world, dunia cyber. Nah, itulah yang kita saksikan sekarang, bagaimana perang itu berlangsung. Baik, Pak Cepi, tapi seperti yang kita dijelaskan Pak Cepi bahwa ini Iran ini tidak gegabah, pasti sudah ada persiapan. Mengapa berani untuk menyerang Israel? Kita tanya Pak Nasir. Pak Nasir, ini kalau secara geopolitik ini seperti apa sih? Apa yang sebenarnya melatar belakangi serangan Iran ke Israel ini?